Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan untuk penjelasan dari buku Seni Mengenal Diri, Semedi Jalan Menuju Kesadaran, Mencapai Kebahagiaan Sejati. Kemarin sudah pada akhir pembahasan di daftar isi pertama, yaitu tentang mengapa mencari jalan ke dalam. Ada tersisa kemarin satu lembar terakhir, kita bacakan nanti di lembar terakhir itu sebelum menuju ke judul selanjutnya, yakni tentang mengapa mencari jalan ke dalam. Kemarin kita sudah saya sudah membicarakan bahwasanya mencari jalan ke dalam itu tidak lain karena di samping sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia juga makhluk individu. Makhluk individu yang mana secara individu kita tentu banyak yang harus juga kita perhatikan dalam diri kita. Jadi di sini disebutkan di halaman terakhir, halaman 6, kita cari halaman 6. Halaman 6. Mungkin Bapak Ibu masih menyimpan PDF-nya atau mungkin ada bukunya, mungkin pada halaman 6. Ada beberapa waktu yang lalu saya sudah bagikan PDF-nya ini di grup. Ini pada akhir halaman 6. Tulisan singkat ini tidak mengajak Anda untuk mencari identitas diri. Jadi di sini ada disclaimer ya. Ada penjelasan bahwa saya ingin setiap orang tentu setelah mempelajari atau membaca apapun yang menjadi ilmu pengetahuan, termasuk tulisan singkat yang kami tulis ini, sama sekali bukan mengajak Bapak Ibu untuk mencari identitas diri atau menambah identitas diri. Karena yang disebut dengan identitas itu adalah tanda-tanda ataupun alamat-alamat yang berada di luar diri kita, seperti nama, kemudian status, kemudian prestasi, nama baik, termasuk suku asal, dan sebagainya yang menjadi identitas diri. Jadi mempelajari ilmu mengenal diri sama sekali bukan untuk mencari hal-hal tersebut. Justru nanti identitas diri itu akan kita lenyapkan dalam artian secara spiritual. Bukan dilenyapkan dalam artian kita melenyapkan tubuh, melenyapkan pikiran, bukan. Tapi kita melenyapkan kemelekatan kita terhadap identitas diri ini. Yang mana karena kita menganggap bahwa kita adalah identitas tersebut. Termasuk misalnya kalau dulu ada anak-anak sekolah, zaman dulu sekolah dulu, misalnya ada sekolah SMA, dia peringkat 2 di sekolah. Nah, itu termasuk identitas. Jadi karena masa peringkat 2 di sekolah, maka dia merasa ada kelebihan dari yang lain. Ada rasa akunya, merasa lebih dari yang lain. Bagi identitas diri itu wajar. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita tidak bisa kita tolak. Tetapi yang penting adalah bagaimana identitas diri itu tadi kita lebur. Dalam artian kita lampaui. Nah, itulah manfaat daripada mempelajari buku ini. Jadi
Makanya dari awal buku ini tidak menambah sesuatu yang kita miliki. Belajar spiritual atau tasawuf itu malah dia mengurangi sesuatu yang kita rasa itu kita miliki. Sampai-sampai yang kita miliki itu nanti adalah secara hakikat bukan milik kita, termasuk diri kita sendiri. Jadi apabila dengan mempelajari spiritual atau tasawuf atau apapun ilmu sehingga itu menguatkan identitas diri, berarti secara keilmuan spiritual, maka itu sama sekali hanya menambah jauh dari diri yang sebenarnya. Tetapi mengajak untuk masuk ke dalam diri dengan menemukan kesadaran di ruang kehadiran. Yang dimaksud dengan menemukan kesadaran ini di ruang kehadiran artinya kita di sana hadir sebagai kesadaran, hadir sebagai kesadaran, hadir di pikiran, hadir di perasaan. Kita hadir di sana tapi bukan sebagai pikiran, bukan sebagai perasaan, yaitu sebagai kesadaran. Karena pikiran itu butuh kehadiran kita yang sejati. Misalkan kita melakukan suatu amal kebaikan. Karena amal kebaikan ini sayang sekali sampai tidak tercatat sebagai pahala amal kebaikan hanya karena kekeliruan kita dalam menilai diri kita. Anggaplah kita, ya saya seperti ini misalnya, saya sedang menjelaskan pelajaran ilmu tentang mengenal diri dari buku yang saya tulis pada Bapak Ibu lewat YouTube misalnya. Lalu di sana saya merasa lebih dari Bapak Ibu semua. Saya merasa lebih karena saya anggap saya paling bisa karena ini buku saya. Saya paling tahu. Nah, bisa seperti itu timbul di dalam pikiran saya apabila di situ saya tidak hadir, tidak sadar artinya. Maka saya akan menjadi pikiran itu tadi. Maka saya akan merasa hebat. Ada aku yang merasa hebat dari yang lain. Kenapa? Karena tidak disaksikan. Penyaksinya tidak hadir. Seandainya kita hadir di sana sebagai penyaksi, oh itu pikiranku merasa hebat dari yang lain. Dilihat, disaksikan, atau disadari, atau diketahui. Maka yang mengetahui bukan yang diketahui. Yang diketahui adalah pikiran yang merasa hebat, yang mengetahui adalah diri sang penyaksi. Jadi diri sang penyaksi yaitu kesadaran ini tadi muncul dan kehadiran penyaksi muncul. Itulah yang disebut dengan uh, apa namanya untuk masuk ke dalam diri menemukan kesadaran di ruang kehadiran. Artinya kita hadir sebagai kesadaran sang penyaksi atau yang mengetahui atau yang menyadari. Jadi bukan yang disadari, bukan yang sekedar diketahui yang ada. Seperti kita misalnya melakukan suatu amal, amal ibadah, baca salawat misalnya. Salawatnya salawat pakai pakai apa? Pakai terbang. Suara kita paling bagus dari yang lain. Bahkan kita pun merasa kebagusan dengan suara kita. Sampai-sampai kita merasa bahwa suara kita yang paling bagus. Nah, kita lupa saat itu mengetahui bahwa itu ada tidak akunya di situ yang merasa bagus. Ada tidak akunya di situ yang merasa bagus. Kalau kita tidak merasa seperti itu, tidak hadir di situ, maka jadilah amal tadi ingin dilihat. Karena posisinya memang sebagai yang dilihat. Yang melihat tidak hadir. Yang melihat tidak hadir. Karena itulah dia menuntut, ingin dilihat. Karena diri kita yang sejati tidak hadir melihatnya, maka dia menuntut ingin dilihat orang lain. Ingin dipuji orang lain. Karena kita tidak hadir sebagai penyaksi di sana, tidak sadar. Jadi ini mendasar sekali apabila kita ingin hadir sebagai kesadaran, kita hadir sebagai kesadaran, maka langkah pertama adalah kita menyaksikan sesuatu yang selain diri kita, sehingga kita bisa membedakan dan memberi jarak antara yang diketahui dengan yang mengetahui, antara yang disadari dengan yang menyadari, antara yang
melihat dan yang dilihat, dan itu pada tahap awal memang berbeda antara yang dilihat dengan melihat, meskipun nanti pada akhirnya nanti pada dekat bab-bab di buku ini akan dijelaskan sesungguhnya sebenarnya yang melihat dan dilihat, yang diketahui dan yang mengetahui itu sebenarnya satu, tidak terpisah. Tapi karena kita lengket tadi, maka harus dipisah terlebih dahulu. Jadi kalimat dipisah itu pun sebenarnya dipisahnya tidak tepat, hanya untuk mengetahui kita ada namanya latihan terlebih dahulu supaya kita tidak lengket. Kan selama ini kita lengket dengan yang diketahui, lengket dengan yang dilihat, lengket dengan yang disadari, tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyadari. Jadi hakikat yang disebut dengan sifat 20 itu ada yang disebut dengan melihat, yang mendengar, sama, basar, ilmu, yang mengetahui. Itu bukan dalam arti yang di luar, tapi pada hakikatnya itu yang di dalam. Seperti tadi, yang mengetahui tentu ada yang diketahui, maka yang diketahui bukanlah yang mengetahui. Kita tahu pikiran kita sedang melihat YouTube ini, sedang mendengar suara saya seperti ini, tetapi ada lagi yang menyadari, yang mengetahui itu. Artinya pikiran kita sadari, sehingga kita disimpulkan di sana nanti kita hadir di pikiran kita. Kalau kita hadir di pikiran kita sebagai kesadaran, maka insya Allah segala apapun yang merusak amaliyah kita, baik itu ujub atau bangga diri atau pamer, sum'ah mau didengar, riya mau dilihat, nanti itu semua akan hilang secara otomatis dengan sendirinya tanpa usaha. Dengan catatan ada kehadiran penyaksi di sana. Nanti ada penjelasan selanjutnya tentang hal itu. Diri Anda yang sesungguhnya harus tetap berada di sini, tetap di sini dan sekarang berada di kesadaran dalam ruang kehadiran. Jadi diri Anda ini ada huruf besar, nanti dalam buku ini ada diri itu ada ya D-nya huruf besar. Ini menandakan bahwa yang dimaksudnya diri yang sebenar-benar diri kita. Ada diri nanti D yang kecil, ini berarti diri ego, diri yang dibentuk. Jadi diri kita ini ada yang dibentuk, ada yang tidak dibentuk. Diri yang dibentuk itu artinya diri kecil, dibentuk oleh sekolah, oleh pendidikan, oleh pengalaman, oleh pengetahuan, dibentuk oleh prestasi, kegagalan, sehingga memunculkan keakuan, aku sedih, aku pintar, bahkan aku miskin, aku kaya. Saya terbentuklah diri yang disebut dengan diri kecil atau ego tadi. Ada diri yang tidak bisa dibentuk, memang dari awal sudah ada dan sepanjang hayat dia tetap tidak berubah. Itu yang disebut dengan diri sang penyaksi yang sebenar-benar sang penyaksi sebenar-benar diri tadi. Nah, tetap di sini. Nah, inilah yang dimaksud dengan harus berada di sini, tetap di sini dan sekarang. Jadi bedanya antara diri kecil dengan diri besar ini, diri kecil itu berupa pikiran, pengalaman, sensasi, itu dia tidak berada di sini. Dia selalu bisa berada di masa lalu, di masa depan, ya kan? Tapi diri yang besar dengan diri kecil ini, yakni kesadaran kita sebagai penyaksi dari setiap apapun yang terlintas di pikiran dan di perasaan, dia tidak berada di mana-mana. Dia tetap di sini dalam artian tidak berubah ikut ke masa lalu maupun ke masa depan. Pikiran kita sedang pergi mengembara mengingat masa lalu, kemudian ada kita menyaksikan pikiran itu yang sedang mengembara ke masa lalu, maka yang menyaksikan tadi dia tidak ikut mengembara ke masa lalu, dia tetap di tempatnya. Dia tahu pikiran sedang ke masa lalu, tapi dia tidak ikut di masa lalu. Berpindah lagi pikiran biasanya memikirkan masa depan esok seperti apa yang dikerjakan esok, misalnya ke kebun, apa yang dipersiapkan, yang mana yang belum dikerjakan, pikiran sedang berkata seperti itu, maka kita mengetahui pikiran itu, yang mengetahui tadi dia tidak ke masa depan, dia tetap di sini, di saat ini dan sekarang, di saat ini selalu menyaksikan dan mengamati, mengawasi, dan sekarang artinya tidak di masa lalu dan tidak di masa akan datang. Di kesadaran dalam ruang kehadiran, seperti penjelasannya tadi.
Ini nanti akan lebih jelas di halaman-halaman selanjutnya, tapi semua ini memang harus dialami. Saya juga bisa berbicara seperti ini karena saya mengalami ini. Jadi berbicara seperti ini tentu sebenarnya susah kalau tidak mengalami ini. Bahkan yang mendengarkan pun saya jamin susah memahami kalau tidak mengalaminya. Jadi bagaimana mengalaminya nanti sebenarnya ada buku lain yang saya tulis selain Seni Mengenal Diri ini, ada namanya bukunya Apakah Aku Adalah Itu atau Apakah Aku Yang Sedang Mengamati Itu. Buku itu saya tulis di bulan Ramadan yang memang amaliyahnya itu untuk puasa, tapi tidak mesti tentang puasa. Itu bisa juga dipelajari untuk latihan bagaimana mengalami diri yang sebenarnya ini. Baik, kita lanjutkan saja ke uh, judul selanjutnya, diri dalam mimpi. Diri dalam mimpi. Jadi kita semua tentu mungkin pernah bermimpi. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan, mimpi ada di dalam mimpi itu kita ada mengalami seperti kehidupan sehari-hari. Mungkin ada mimpi makan, ada mimpi mancing, ada mimpi berkendaraan, ada mimpi jalan kaki, ya. Jadi yang ditemukan pun seperti kehidupan sehari-hari. Ada mimpi ketemu teman, mimpi bahkan ketemu orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan rasa dalam mimpi itu ada rasanya. Kita makan jeruk misalnya, bahkan rasa jeruk itu di dalam mimpi itu ada. Manis misalnya. Makan kue manis. Jadi diri dalam mimpi itu sebenarnya seperti kita diri seperti ini. Hanya bedanya itu mimpi. Jadi untuk mengetahui siapa diri dalam mimpi itu, jadi diri dalam mimpi itu ada. Siapa sebenarnya diri dalam mimpi itu? Dalam sebuah ini perkataan, ada yang mengatakan ini hadis, ya, manusia itu tidur bila mati baru bangun. Tapi ada juga mengatakan ini bukan hadis, ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Kita sebut saja ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Kita tidak mempermasalahkan apakah ini hadis sahih atau tidak, ada asalnya atau tidak. Tapi yang jelas Ali bin Abi Thalib pernah berkata demikian. Manusia itu tidur bila mati baru bangun. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. An-nasu niyamun. Ini kata-kata an-nas itu menunjukkan manusia. Dan manusia itu banyak. Kita semua manusia. Ini menyebutkan bahwa sebenarnya ini banyak sekali. Manusia itu tidur. Jadi banyak manusia itu tidur. Idza matu bila mati intabahu baru bangun. Jadi apa maksud perkataan ini? Jadi manusia itu tidur bila mati baru bangun. Tidur seperti apa yang dimaksud dan mati seperti apa yang dimaksud dan bangun seperti apa yang dimaksud. Ini kalimat ini sungguh sangat dalam sekali, dan dalam ilmu tasawuf dan spiritual ini banyak saya lihat dipakai di buku-buku spiritual, bahkan buku-buku di luar negeri, terbitan-terbitan luar negeri. Ini kalimat ini sangat-sangat apa namanya sangat terkenal karena di tradisi-tradisi timur ini sangat terkenal dari Ali bin Abi Thalib, sehingga di dunia barat pun ada yang mirip-mirip, ada yang menyamai dengan hikmah ini. Dalam mimpi malam, ini sebenarnya mimpi malam atau mimpi siang sama saja, tapi kita ambil mimpi malam karena biasanya kita tidur ke malam. Tapi siang kadang-kadang mungkin bisa pernah bermimpi, tapi kebanyakan malam. Diri kita juga mengalami tubuh, pikiran, emosi, dan sensasi. Ya, seperti kita jelaskan tadi, kita di sana di dalam mimpi itu mengalami tubuh, itu maksudnya kalau kita lari ada tubuh kita di sana. Kemudian kita berpikir, pikiran kita di sana ada emosi, di sana ada takut, cemas, senang, gelisah, marah. Jadi dalam mimpi itu bisa kita ada sensasi, sensasi ini bahkan kadang-kadang ada kakinya yang secara tidak sadar sampai bergerak sendiri atau tangannya bergerak sendiri karena pengaruh mimpi tadi.
Bahkan di dalam mimpinya pun ada sensasi, misalnya dia digigit anjing, misalnya dia berteriak karena merasa sakit atau merasa takut. Jadi dipatuk ular misalnya, dia berteriak, mengangkat kakinya, sehingga secara tidak sadar kakinya waktu itu juga terangkat seperti berlari. Jadi di dalam mimpi itu terjadi seperti itu. Orang yang sedang bermimpi tidak akan sadar bahwa ia sedang bermimpi. Ini kalimat kuncinya. Orang yang sedang bermimpi tidak akan sadar bahwa sedang bermimpi. Ia menganggap itu semua adalah nyata. Jadi selama kita bermimpi, kita anggap itu nyata. Selama bermimpi, kita terbang, maka kita anggap itu nyata. Dalam mimpi, kita berenang dalam mimpi, ya kita anggap nyata. Kita lari, kita anggap nyata dalam mimpi. Sepanjang kita masih mimpi. Ia baru sadar setelah ia bangun dari tidurnya. Setelah kita bangun, oh ternyata tadi aku cuma mimpi. Baru sadar bahwa yang baru menyaksikan dirinya mengalami mimpi, dirinya yang saat ini bukanlah diri yang dalam mimpi tadi. Jadi kita sadar, seperti ada dua diri setelah kita sadar. Ada diri kita yang dalam mimpi tadi, misalnya mimpinya mimpi dikejar apa misalnya, dikejar hewan misalnya, mimpinya lari, lari sampai jatuh-jatuh. Setelah bangun, baru sadar ternyata yang mengejar tadi tidak ada. Kita cuma tidur, mungkin sebelah kita cuma istri kita atau suami kita, tidak ada yang mengejar. Saat itulah kita sadar, oh aku tadi ternyata mimpi. Jadi saat bangun baru sadar diri dalam mimpi itu tidak ada. Yang ada hanyalah ilusi. Jadi tidak nyata. Ini beda antara mimpi dan sadar. Jadi mimpi tadi orang tidak akan uh, menganggapnya itu bohongan selama dia masih mimpi. Kalau dia bangun baru dia tahu bahwa dirinya tadi baru mengalami mimpi. Artinya diri dalam mimpinya hilang. Yang ada hanyalah diri yang saat ini, yang sadar. Sebagaimana diri dalam mimpi malam, seperti tadi adalah ilusi, artinya setelah bangun tidak ada, diri kita tidak seperti itu. Bagi diri sadar saat bangun tidur, diri sadar saat bangun tidur ini sebenarnya jadi ilusi bagi diri sebenarnya. Di momen kesadaran saat ini tetap seperti ini dan sekarang, di luar waktu dan tempat. Nah ini penjelasannya seperti ini. Jadi kalau tadi kita mimpi, kemudian kita bangun, maka diri dalam mimpi tadi kita anggap ilusi. Karena setelah bangun ternyata tidak ada. Umumnya seperti itu. Umumnya seperti itu. Meskipun ada orang mimpi, setelah bangun memang kenyataannya terjadi. Itu kita tidak bahas yang itu. Kita yang secara umum saja. Setelah dia mimpi, kemudian bangun baru sadar. Diri dalam mimpi tadi tidak ada. Artinya tadi dia makan kue misalnya, setelah bangun kuenya tidak ada. Itu adalah diri ilusi disadari waktu kita bangun tidur. Namun diri kita yang saat ini, yang kita saat seperti ini, saya sedang baca, saya sedang bicara. Ini kan diri yang saat ini. Saya sedang minum seperti ini. Itu diri yang saat ini. Itu pun sebenarnya ilusi. Ilusi bagi diri yang sebenarnya di momen kesadaran saat ini. Maksudnya, tadi saya mengatakan saya sedang bersuara seperti ini, membaca buku, kemudian minum, kemudian saya tidak lupa menyaksikan semua yang terjadi berupa pengalaman dan pikiran saya saat ini. Saat ini saya berpikir sedang ingin menjelaskan buku ini. Kemudian saya berpikir tadi saya mau minum, saya sedang bersuara. Semuanya saya saksikan. Itu berupa sensasi, berupa suara, berupa pikiran, berupa pengalaman, berupa perasaan. Semuanya saya saksikan, semuanya saya ketahui. Jadi diri yang ada saat ini, yang sedang membaca ini, saya sadari. Sehingga yang membaca ini
posisinya sebagai diri yang disadari. Yang minum sebagai posisinya yang disadari. Yang disadari bukan yang menyadari. Diri yang sedang membaca ini adalah diri yang sedang dilihat. Saya sedang melihat diri saya membaca buku dan membuat konten YouTube. Yang dilihat bukan yang melihat. Maka saya yang sesungguhnya bukan yang ini. Karena saya sesungguhnya bukan yang ini. Bukan yang sedang membaca ini. Bukan yang sedang minum. Karena itu adalah diri yang masih bisa diketahui. Masih bisa saya lihat. Pikirannya masih bisa saya ketahui. Emosinya masih bisa saya sadari. Semuanya posisinya sebagai yang dilihat, yang disadari, yang diketahui. Bukan yang menyadari, bukan yang mengetahui, bukan yang melihat. Yang melihat adalah kesadaran sebagai penyaksi. Karena itu, saya adalah sesungguhnya kesadaran yang menyaksikan semua itu. Kesadaran sebagai yang menyadari, bukan yang disadari. Karena itu, saya bukan yang ini. Saya bukan yang sedang seperti ini. Ini hanya posisi sebagai yang disadari, sebagai yang diketahui. Maka saya tidak merasa bahwa yang membaca ini adalah saya. Karena yang membaca tidak ada, ilusi. Bagi kesadaran saya. Yang mengetahui ilmu ini tidak ada, bukan saya. Saya tidak mengetahui. Karena saya sudah hilang di sana posisinya. Seperti awan, dia cuma lenyap. Seperti gelombang, dia tenang. Yang ada hanya lautan. Jadi posisinya apabila kita menyadari itu, maka yang disadari tadi menjadi secara spiritual disebut lenyap. Tidak ada keakuan ego di sana. Tidak ada keakuan pikiran, tidak ada keakuan sensasi, pengalaman, pengetahuan, tidak ada. Karena itu tadilah sifat keikhlasan itu tumbuh secara otomatis di sana tanpa upaya ingin ikhlas, tanpa upaya ingin menjadi baik. Jadi kalau seseorang ingin berupaya menjadi ikhlas, menjadi baik, menjadi sabar, sebenarnya perlu dipertanyakan. Itu yang berupaya siapa? Kan pikiran yang berupaya. Jadi dia sebenarnya tidak sabar yang sesungguhnya, karena yang sabar itu pikirannya. As-sabur itu sifat yang maha kuasa. Jadi pikiran itu bisa ditempati ego, sehingga ego merasa, oh aku sudah sabar. Kan belum hilang keakuannya. Sepanjang dia tidak disaksikan, dia tidak disadari. Karena dalam tasawuf itu ada kalimat la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi tidak ada upaya kita sebenarnya untuk jadi ikhlas, untuk jadi baik, untuk jadi soleh. Kita tidak bisa berupaya. Kalau masih ada upaya, maka keikhlasan itu perlu dipertanyakan. Kemurnian dirinya perlu dipertanyakan. Masih bisa disaksikan tidak usahanya itu, upaya itu? Masih bisa diketahui tidak? Kalau masih bisa diketahui, oh berarti tadi yang merasa ikhlas tadi bukan aku yang sesungguhnya, itu ego. Nah, saat itulah seseorang harus beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jadi egonya diajak beristighfar. Supaya egonya itu lemah, di saat ego lemah, maka ego itu akan tunduk sehingga dia akan larut. Nah, kalau egonya menguat, dia tidak akan tunduk, tidak akan larut, menjadi hijab bagi kesadaran murni tadi. Oleh karena itulah maka disebut diri yang sadar saat ini itu adalah diri yang ilusi bagi diri yang sebenarnya. Karena yang ada, yang sesungguhnya hanyalah diri yang sebenarnya ini. Diri yang ilusi tadi, pikiran, perasaan, pengalaman, yang kita sebut sedang berbicara bla 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 seperti ini, kalau tidak disaksikan, maka diri itu tadi disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai diri yang tidur. Diri yang tidur. Kenapa diri yang tidur? Dia seperti mimpi setelah bangun kesadaran sebagai penyaksi ini tadi. Dirinya tadi suatu saat akan diketahui, oh ternyata itu egoku tadi, karena aku tadi tidak sadar. Setelah aku sadar, aku bisa menyaksikan ternyata semua yang berbicara tadi adalah bisa kulihat.
bisa ku ketahui. Berarti dia bukan yang dilihat, bukan yang diketahui. Akulah yang melihat, akulah yang mengetahui. Nah, disitulah baru bangun. Artinya apa? Egonya tadi luruh, bahasanya mati. Keakuannya tadi secara halus disebut mati. Maksudnya lenyap, lebur, atau dilampaui. Sehingga muncullah kesadaran ini. Setelah dia sadar, sebagai penyaksi, sebagai yang mengetahui, sebagai yang menyadari, maka barulah seseorang itu disebut bangun. Artinya egonya dalam tanda kutip mati. Dalam tanda kutip mati. Artinya egonya tidak bergerak. Larut larut itu ibarat larut setetes air jatuh ke lautan luas, hilang menjadi satu. Sehingga yang ada lautan luas saja. Jadi oleh karena itu tadi ilusi. Jadi kalau dilihat dari ajaran Ali bin Abi Thalib ini memang benar, banyak manusia itu yang tidur. Kenapa tidur? Karena dia tidak pernah menyaksikan apa yang dia perbuat. Makan, senang makan. Makan sana, makan situ, ambil sana, ambil situ. Tanpa sadar bahwa ini ada orang yang sedang makan. Oh, rasanya asin. Oh, rasanya ada yang manis. Ada beban duduk, ada perut yang sedang berisi nasi, ada air yang isinya dingin, ada nasi yang mungkin panas. Jadi semuanya tidak disadari. Yang ada hanya aktivitas-aktivitas tanpa kesadaran, tanpa ada penyaksi tadi, tidak hadir tadi kesadaran, ruang kehadirannya tidak ada. Nah, yang sebetulnya yang disebut tidur. Tidur. Nanti apabila dia sadar, baru bangun. Baru dia tahu, oh ternyata itu seperti mimpi. Nah, nanti kapan matinya? Bisa saat ini yang disebut dengan mutu oblaan kamu tuh, matilah kamu sebelum mati, bisa saat ini, bisa nanti mati yang sebenarnya, mati mati secara total. Maka semua manusia setelah mati nanti secara total tentu dia dekat dengan kesadaran itu. Karena itulah ada disebutkan Nabi Adam itu ketika dia menghadap ke kiri dia menangis, menghadap ke kanan dia tertawa. Karena di sana memang kelihatan, bahkan di alam kubur itu pun kelihatan amal-amal kita itu kelihatan dan kita tahu itu semuanya ilusi. Tapi kita lengket di situ, kita lengket di situ. Keinginan kita masih ada di pikiran itu, keinginan kita masih ada di tubuh. Sementara kita sudah bukan tubuh. Nah itulah namanya siksa kubur. Dia terus ingin bermimpi, terus bermimpi. Nanti ketika hari kiamat, dia pun bertanya, siapakah yang telah membangunkan kami dari mimpi? Nah, jadi kiamat pun dia baru. Jadi, insya Allah jangan sampai seperti itu. Apabila sudah mengenal diri, tentu tidak akan terjadi seperti itu. Nah, tidur maksud ini tidur dalam artian mimpi, ya, bukan tidur nyenyak. Nah, dalam kubur, kalau dalam kubur cuma tidur nyenyak, nanti bangun enak seperti itu. Ini maksud tidur ini seperti dalam dalam perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, artinya dia melihat semuanya ilusi semua, amaliyahnya yang dia laksanakan hanya ilusi seperti itu. Sementara dia berharap, muncul ketakutan, muncul kekecewaan. Nah, jadi itulah yang terjadi. Sebagaimana di dalam mimpi, malam adalah ilusi bagi diri yang sadar saat bangun tidur. Diri sadar saat bangun dari tidur ini sebenarnya juga ilusi bagi diri yang sebenarnya di momen kesadaran saat ini. Artinya sebagai penyaksi tetap seperti ini. Maksudnya tetap seperti sebagai yang menyaksikan, yang mengetahui, yang menyadari, dan sekarang. Artinya sekarang ini di luar waktu dan tempat. Waktu dan tempat ini maksudnya si kesadaran kita itu, kesadaran itu tidak punya tempat. Sang penyaksi itu tidak punya tempat, tidak punya posisi. Kalau pikiran dia punya tempat, menempat ya. Pertama dia menempat dalam otak, dalam saraf. Kedua, pikiran itu menempat di masa lalu dan di masa depan. Pikiran menempat di suatu benda, di suatu cerita. Bisa menempat di pengalaman. Demikian juga dengan tubuh, dia menempat. Perasaan pun menempat. Ada di hati. Perasaan kita ada
menempat di rasa takut, ya, ada menempat di rasa senang, tapi ada diri kita yang tidak punya tempat, tidak menempat, dan di luar waktu maksudnya di luar masa masa depan dan masa masa lalu. Dia tidak memiliki masa depan, dia tidak masa lalu. Ini tidak akan kita pahami kalau kita tidak melatih seperti ini, tidak bisa. Jadi perlu ada duduk sebentar yang pernah saya sebut dengan kontemplasi, sudah spiritual atau bisa juga dalam tasawuf itu disebut khalwat, menyendiri. Bisa juga dengan merenung. Tapi ada isinya, merenung kita menyaksikan diri kita tadi, menyaksikan pikiran kita, menyaksikan perasaan kita. Nah, di sana kita tentu dalam penyaksian itu banyak hal yang kita lihat. Pikiran kita kan berlapis-lapis. Nah, ada menyaksikan pikiran kita yang sedang eh, malas, misalnya apa, eh, mau olah konten yang kayak ini cuma di YouTube. Ini gurunya siapa? Ini. Nah, jadi itu kan suara pikiran itu dilihat seperti itu, disaksikan, terus saksikan. Oh ternyata itu pikiran. Jadi pikiran posisinya sebagai yang diketahui atau dilihat, ada yang melihat. Jadi yang melihat tadi di mana posisinya? Ya di sini bahasanya. Dia bukan di pikiran, karena pikirannya berlalu, tapi dia tidak berlalu. Kan hilang nanti pikiran seperti itu, ganti dengan pikiran yang lain. Tapi penyaksian Bapak Ibu tetap tidak hilang, tetap di situ-situ, di sini-sini. Tempatnya di mana? Dia tidak menempat, karena dia bukan sosok. Dia bukan sosok, cuman ada. Nah inilah rahasia terdalam dari diri kita, yang mana itu tertutup. Kenapa tertutup? Karena tidak kita saksikan. Kenapa kita tidak menyaksikan? Karena kita tidak menyadari. Jadi memang kuncinya memang kesadaran terlebih dahulu. Jadi sepanjang kita tidak sadar terhadap apa yang kita lakukan, maka kita disebut oleh Sayyidina Ali adalah masih an-nasun, yang manusia itu tidur. Apabila kita sadar dalam artian ego kita, keakuan kita kita saksikan, kemudian ada jarak antara penyaksi dan yang disaksikan, sehingga kita mengenali diri kita yang sesungguhnya, saat itulah kita bangun dan menyadari bahwa diri yang tadi hanyalah ilusi. Jadi sebenarnya itu inti pembahasan-bahasan dari bab ini. Meskipun ini ada panjang, ini saya buat buku ini ada yang mirip-mirip bunyinya, kalimatnya memang saya ini seperti itu. Ini menguatkan pemahaman supaya benar-benar uh, dibaca dan supaya mudah mengingatnya. Makanya kalimatnya banyak yang sama. Dan kesadaran saya buat seperti ini besar supaya menjadi apa namanya benar-benar untuk direnungkan. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran murni. Itu kesadaran murni ini bukan kesadaran yang biasa. Nah, kan seperti ini kita sadar seperti ini. Kita bisa menggerakkan uh, kita kan sadar. Itu sadar biasa. Kesadaran murni adalah kesadaran yang menyaksikan si sadar tadi. Jadi aku tahu tanganku sedang bergerak. Jadi tangan yang bergerak itu posisinya sebagai yang dilihat. Ada yang melihat. Yang melihat tadilah. Nah, dilihat lagi. Bisa nggak dipikirkan yang melihat tadi? Oh bisa. Nah, jadi kesadaran murni adalah yang dibalik semua yang ada itu. Itu disebut kesadaran murni, artinya tidak tercampur dengan pikiran. Jadi dia murni sifatnya karena tidak tercampur dengan pikiran. Diibaratkan awan cerah dan mendung yang bergerak adalah si sadar, sedangkan keberadaan langit sebagai kesadaran. Nah, jadi keberadaan langit itu kan luas, tidak terbatas, tidak menempat, tidak ada sosoknya, langit. Sedangkan awan itu adalah benda langitnya, bukan langitnya. Matahari benda langit, bintang benda langit, awan benda langit. Jadi bukan langitnya. Langitnya sendiri itu tidak bergerak, yang bergerak adalah awannya. Jadi ini adalah salah satu kalimat nanti untuk praktek di buku yang satunya ada di buku apakah aku adalah itu atau apakah aku yang sedang menyaksikan itu. Jadi tentang langit dan awan ini bisa menjadi apa namanya khalwat, baik pagi hari sambil sambil duduk
sore hari atau malam hari bisa. Jadi ini kita bisa memperhatikan langit. Langit ini yang mana sebenarnya langit? Nah, perlu direnungkan. Langit itu kan bahasanya di atas sebutannya, tapi bendanya mana? Tidak ada kelihatan bendanya langit. Yang terlihat cuma benda-benda langit, bintang kalau malam hari, bulan, matahari, awan kalau siang hari. Jadi itu benda langitnya. Langitnya mana? Ya langit itu ruang kosong yang menjadi tempat awan, bulan, bintang. Kalau dipikir ruang kosongnya itu kan, apakah ruang kosong yang di atas sana dengan ruang kosong yang di dalam rumah ibu bapak itu beda atau enggak? Ruang kosong yang ada di langit bahasanya yang di atas sana dengan ruang kosong yang di dalam kamar bapak ibu saat ini beda enggak? Kan tidak. Satu saja, sama saja. Cuman yang di atas sana ada bendanya awan, matahari, bulan. Yang di sini bendanya ada apa? Ada rumah, ada gelas, ada peralatan rumah tangga. Ruangnya sama. Ruang yang di dalam kamar saat ini dengan ruang yang di angkasa sama, sesungguhnya tidak ada, meskipun isinya beda, isinya memang beda, tapi ruang kosongnya sama. Bahkan dengan ruang kosong yang di dalam tanah pun ya sama dengan ruang kosong yang ada di atas sana. Jadi kata-kata langit itu sekali lagi itu relatif sebenarnya. Kalau merujuk kepada lokasi, benar langit itu di atas. Tapi kalau merujuk kepada sosoknya, dia tidak punya sosok. Pada substansinya, bahkan setiap ruang kosong yang ada itu sebenarnya sama dengan ruang kosong yang di atas. Nah, jadi yang membedakan itu isi langit itu saja. Jadi kesadaran itu seperti langit, sedangkan isinya berupa pikiran, perasaan itu seperti awan. Jadi awannya lah yang bergerak ke sana kemari. Nah, langitnya tetap tidak bergeming dan tidak berpindah kemana-mana. Seperti kesadaran. Kesadaran tidak selalu apa namanya? Pikirannya selalu ke sana kemari, tapi kesadarannya tidak pernah ke sana kemari. Dia tetap ada atau tidak awan, mendung atau hujan, langitnya tidak terpengaruh. Meskipun petir menyambar-lambar, langitnya tidak rusak. Yang rusak paling pohon yang disambar petir atau awannya yang disambar petir. Langitnya tidak pernah rusak, ruang kosong itu tidak pernah rusak. Dan begitu dengan kesadaran ini dia tidak pernah rusak. Meskipun pikiran orang itu rusak, baik atau tidak, kesadaran itu tidak pernah hilang. Orang berpikir buruk, kesadaran tetap mengetahui. Orang berpikir baik, kesadaran tetap mengetahui. Orang tidur, kesadaran tetap tidak tidur. Kesadaran tidak pernah tidur. Nah, buktinya kalau kita tidur, kita bermimpi, pikiran kita tidak bekerja. Setelah bangun, tiba-tiba kita tahu, oh aku tadi malam mimpi. Siapa yang tahu? Berarti yang tidak tahu, yang tidak tidur tetap siapa? Kesadaran kita. Jadi kesadaran itu kita bangun atau kita tidur dia tetap ada. Makanya kita tahu kita mimpi. Yang tahu itu sebenarnya bukan pikiran, tapi kesadaran kita, kesadaran yang di dalamnya ada pikiran, sehingga pikiran tahu. Jadi kesadaran itu diibaratkan seperti awan tadi, seperti langit tadi. Awannya ada atau tidak, kesadaran tetap tahu. Itulah pentingnya kita menyadari diri tadi. Kalau kita tidak posisinya sebagai kesadaran, maka kita hanya sebagai pikiran saja. Dan ya namanya kita sebagai pikiran itu tempat tinggalnya ego. Di sana banyak penderitaan, ada menjadi validasi, ada menjadi penolakan dan sebagainya. Kesadaran tetap dalam keberadaannya. Maksudnya kesadaran itu tidak bisa berpindah, tidak berada pada sesuatu apapun. Kesadaran itu tetap dalam keberadaannya, dalam arti tidak menempat pada apapun. Seperti diibaratkan analoginya seperti langit, dia tetap dalam keberadaannya. Tidak berubah, tidak langit itu tidak bisa ke sana, tidak bisa ke sini. Kesadaran mengetahui apakah seorang sadar atau tidak sadar. Jadi
seperti langit tetap dalam kuadrannya meskipun awan ada atau tidak ada. Saat dalam tidur kita tidak sadar, tapi kesadaran selalu mengetahui apapun, termasuk mengetahui apa mimpi Anda. Meskipun saat tidur Anda tidak sadar dan tidak tahu. Anda sadar atau tidak, tahu atau tidak, kesadaran selalu tetap dalam keberadaannya bersama Anda. Jadi diri sejati itu sebenarnya kesadaran ini sebenarnya. Kesadaran kita ini. Di kesadaran inilah kita bisa menyaksikan, bisa melihat, bisa mengetahui. Bukan yang sekedar diketahui dan dilihat dan disadari. Jadi kesadaran inilah yang membedakan seseorang dengan orang lain. Jadi ada orang itu misalnya sama-sama saja, tapi membedakan dia sadar atau tidak, dia menyadari atau tidak. Jadi orang yang tidak sadar kadang-kadang lupa diri tadi. Kalau orang lupa diri, ya orang lupa diri banyak duit juga kan, duit itu juga habis, ya lupa diri. Meskipun duit itu memang habis, tapi habisnya nggak karuan. Lebih-lebih yang sudah kada berduit tidak sadar ya malah bisa bunuh diri malah. Tidak sadar karena menghadapi tuntutan apa namanya, tuntutan ego tadi untuk putus asa. Jadi intinya di kesadaran ini. Sebenarnya orang itu tidak sadar. Sebenarnya kesadaran tetap ada pada dirinya, bukan hilang. Sama seperti langit tadi. Awannya tidak ada, bersih misalnya. Biru, nah, langit itu bukan biru sebenarnya, itu batas pandangan kita. Langitnya tidak hilang, ini awannya lagi tidak ada. Jadi sama dengan kita. Kita sadar atau tidak, kesadaran tetap ada sebenarnya. Kenapa tidak ada? Tertutupi oleh ego tadi. Diri sejati kita tertutupi oleh diri yang kecil tadi. Kehidupan kita bersandar pada kesadaran itu. Kalau tanpa kesadaran, dia tidak bisa apa-apa. Sama seperti layar handphone Bapak Ibu, layar itu sebenarnya ibarat kesadaran. Sedangkan apa yang ada di tampilannya itu konten, itu seperti pikiran. Apa yang Ibu pikirkan, maka keluar di situ. Ibu ingin melihat gambar ini, keluar gambar ini. Melihat ingin film ini, keluar ini. Di Facebook, keluar Facebook. Di YouTube, keluar YouTube. Di WA, keluar WA. Kan sesuai pikiran. Jadi itu gambaran pikiran. Nah, kontennya yang tampil itu. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa semua itu baru bisa ada kalau ada layar handphonenya itu. Jadi layar handphone itu bisa hilang, ada tidak kontennya, ya tetap ada layar handphone itu. Dan dia tidak pernah terpengaruh. Ada film terbakar, layar handphone tidak terbakar. Ada film kebanjiran, layar handphone tidak kebanjiran. Dia tetap di tempatnya seperti itu. Kesadaran manusia pun seperti itu. Jadi semua manusia itu punya kelebihan sama sebenarnya. Sama-sama memiliki kelebihan diri masing-masing. Karena anak Adam itu diciptakan dalam keadaan mulia. Allah memuliakan anak Adam. Bedanya ada yang menyadari, ada yang tidak. Itu saja. Bukan ada yang tidak punya kesadaran atau tidak. Bukan, semuanya punya kesadaran, punya potensi memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lain. Sebenarnya ada. Tapi kadang-kadang karena dia dikuasai pikirannya, oh aku ini tidak seperti itu, karena aku ini orang awam. Nah, dia sendiri yang membatasi. Itu akan ego pikirannya. Seandainya ketika dia menyadari itu, maka dia keluar dari perangkap ego tadi. Nah, ini penyaksian ini setiap saat, setiap hembusan nafas. Jadi setiap hembusan nafas selalu ada kesadaran. Ya mungkin kadang-kadang kita bisa lupa. Karena manusia itu memang namanya manusia nasia kan, lupa artinya. Orang yang lupa. Wajar kalau lupa. Tapi kalau kemudian kita ingat, maka yang lupa tadi bisa terhapus bahasanya, terhapus oleh kita ingat tadi. Jadi mudah-mudahan dalam bahasan yang singkat ini sampai teman 9 bisa dipetik hikmahnya. Dan satu hal tadi, apa yang saya jelaskan di sini jangan sampai menambah beban identitas kita. Jangan sampai menambah berat ego kita. Justru ego harus kita lunturkan. Untuk penutup, saya pernah membaca dalam sebuah buku seorang spiritualis, spiritual. Dalam buku beliau ini memang spiritual memang berbicara secara umum. Bahkan kadang-kadang dia lintas agama.
lintas agama. Karena tauhid itu artinya kesatuan. Bukan berarti menyatukan semua yang tidak sama, bukan. Tapi melebur dalam kesamaan, melebur dalam kesatuan. Yang tidak sama, tidak sama, tidak sama tadi sudah ditidakkan hingga sisa satu. Satu tadilah yang menyamakan, tidak ada bedanya. Nah, jadi itu tauhid seperti itu. Ramana Mahrisi dalam buku beliau dia menyebutkan bahwa um, yang sesuai dengan ajaran Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini tadi, manusia itu tidur, bila mati baru bangun. Beliau mengatakan uh, untuk mempelajari spiritual atau ilmu semacam ini jangan terlalu banyak konsep. Jadi semakin banyak konsep yang kita ketahui, semakin otak kita ini dipenuhi dengan pengetahuan dan kita merasa banyak pengetahuan. Banyak pengetahuan tidak masalah, tapi ada rasa aku banyak mengetahui itu yang jadi masalah. Karena itu rawan. Kebisaan itu tidak masalah, yang jadi masalah aku merasa bisa. Itu masalah secara spiritual maksudnya. Kalau secara ego ya memang itu suka seperti itu. Sehingga beliau itu Ramana Maharshi ini banyak orang berguru kepada beliau. Beliau tidak pernah mengajarkan konsep. Sama sekali tidak pernah. Ada orang mengatakan, Tuhan bagaimana supaya saya selalu mengalami kesadaran? Kan pertanyaannya bagus. Tuhan bagaimana supaya saya selalu mengalami kesadaran? Artinya supaya saya ini sadar terus. Supaya saya bisa selalu sebagai penyaksi. Supaya saya tidak mimpi terus. Supaya saya ini sadar, saya bangun terus. Bagaimana caranya? Beliau tidak menjelaskan caranya bagaimana. Tidak mengajarkan konsep. Beliau hanya mengatakan, cari tahu siapa yang bertanya. Singkat saja seperti itu. Cari tahu siapa yang bertanya. Itu membawa orang untuk meneliti dirinya sendiri. Oh, siapa tadi yang bertanya? Pikiran. Nah, siapa yang tahu? Oh, ada yang tahu si pikiran tadi. Berarti yang diketahui bukan yang mengetahui. Sehingga orang langsung terbawa di situ-situ. Langsung artinya bisa di situ-situ saja. Pokoknya kalau ketemu dengan beliau, orang yang tidak sadar langsung sadar. Hanya dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana supaya saya menemukan Tuhan? Ketika ditanya seperti itu, beliau mengatakan, cari tahu siapa yang bertanya. Beliau selalu menunjuk ke dalam diri, supaya orang selalu mengalami latihan, 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 latihan. Nah, kalau hanya dijelaskan seperti ini kan konsep semua seperti ini, tapi tidak ada salahnya kita jelaskan dulu seperti ini, kita bertahap. Meskipun nanti ya pada ujung-ujungnya ya seperti tadi, namanya self inquiry dan spiritualitas itu ada self inquiry, itu kita bertanya ke dalam diri kita sendiri. Nah, siapa aku? Nah, siapa aku? Jadi kalau kita bertanya, siapa yang bertanya di sana? Kalau kita berpikir, siapa yang berpikir? Kan ada tahu yang menanyakan siapa tadi kan bukan yang berpikir. Tanya lagi siapa yang berpikir. Oh, ada lagi yang mengetahui ternyata. Yang bertanya siapa tadi ada lagi yang mengetahui. Terus seperti itu dikupas seperti kulit bawang seperti itu. Akhirnya orang kan menemukan dirinya sendiri. Sampai situ dulu kita cukupkan. Mudah-mudahan nanti di halaman selanjutnya kita jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.